Matahari mulai condong ke barat, suasana desa yang tadi dipenuhi darah dan teriakan, kini berubah menjadi riuh dengan sorak-sorai kemenangan. Rakyat menyalakan obor, menyiapkan hidangan sederhana dari apa yang tersisa. Ada yang memanggang ubi, ada yang merebus singkong, dan para perempuan menyiapkan air hangat untuk mereka yang terluka. Anak-anak berlari di antara kerumunan, tertawa lepas meski wajah mereka masih penuh debu. Para pemuda menyalakan api unggun besar di tengah lapangan desa. Malam itu Desa Tirto Agung tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga kebangkitan mereka sebagai rakyat yang berani melawan penindasan. Di tengah pesta sederhana itu, Jakawira duduk bersama rakyat. Ia makan ubi bakar dengan tangan, sama seperti orang lain. Tidak ada jarak, tidak ada singgasana, hanya duduk di tikar bambu yang digelar seadanya. Rakyat menatapnya dengan kagum. Sebagian bahkan tak mampu menyembunyikan rasa hormat yang begitu besar. "Kalau bukan karena kau, Jakawira," kata seorang lelaki tua dengan suara parau, "desa ini pasti sudah lenyap. Kau bagaikan cahaya yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kami." Jakawira tersenyum samar. "Aku bukan cahaya, Pak Tua. Cahaya itu ada di hati kalian sendiri. Aku hanya memercikkan api. Kalianlah yang membuatnya menjadi nyala besar." Rakyat bersorak mendengar kata-katanya. Namun di balik keceriaan itu ada sesuatu yang tak mereka sadari. Arya Pradana duduk agak jauh, memperhatikan Jakawira dalam diam. Sesekali matanya menunduk, menahan senyum, seolah ia tahu rahasia besar yang masih tersembunyi. Beberapa kali ia hampir terpancing untuk menyebut Paduka, tapi segera menahan lidahnya. Namun penyamaran itu perlahan mulai goyah. Saat seorang pemuda mencoba menuangkan air ke dalam kendi untuk Jakawira, ia tanpa sengaja melihat cincin di jari pemimpin mereka. Cincin itu sederhana, namun di tengahnya terukir lambang kerajaan yang hanya boleh dipakai oleh keluarga raja. Pemuda itu menatap lama, matanya membesar. Ia hampir bersuara, tapi Jakawira cepat menyadarinya. Dengan tenang ia menyelipkan cincin itu kembali ke dalam lengan bajunya. Lalu ia menepuk bahu si pemuda sambil berbisik, "Belum waktunya. Simpan rahasia ini, nak." Pemuda itu mengangguk cepat meski wajahnya pucat karena terkejut. Namun malam itu bukan hanya cincin yang membocorkan identitasnya. Ketika api unggun makin besar, sebagian pemuda meminta Jakawira untuk menceritakan pengalamannya berperang. Ia menolak dengan halus, tapi rakyat mendesak. Akhirnya ia berdiri berbicara dengan lantang. Kata-katanya teratur, penuh wibawa, tidak seperti rakyat biasa. Setiap kalimatnya mengalir dengan keindahan dan kekuatan, yang membuat semua orang terdiam. Seorang perempuan tua berbisik pada tetangganya, cara bicaranya seperti para bangsawan yang dulu pernah kulihat di ibu kota. Bisik-bisik itu mulai menyebar di antara rakyat. Mereka menatap satu sama lain, lalu menatap Jakawira yang kini berdiri dengan api unggun menyala di belakangnya. Sosoknya terlihat gagah, bayangannya memanjang, seolah benar-benar seorang pemimpin agung. Arya Pradana hanya tersenyum kecil, membiarkan semuanya mengalir. Ia tahu semakin lama penyamaran itu tidak akan bisa bertahan. Dan malam itu untuk pertama kalinya rakyat mulai merasakan firasat bahwa orang yang mereka panggil Jakawira bukanlah rakyat jelata biasa, melainkan seseorang yang jauh lebih tinggi derajatnya. Malam itu berlanjut dengan pesta sederhana. Api unggun masih menyala. Tapi di sela tawa dan nyanyian rakyat, ada bisikan-bisikan kecil yang semakin sering terdengar. Bisikan tentang Jakawira, pemuda gagah yang terlalu bijaksana untuk disebut rakyat jelata. Esok harinya, saat fajar mereka, Jakawira kembali berjalan mengelilingi desa. Ia menolong yang terluka, menenangkan anak-anak yang masih trauma. Namun setiap langkahnya diawasi. Para tetua desa saling berbisik. Mereka merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik sosok itu. Di tengah kesibukan itu, seorang utusan kerajaan tiba. Utusan itu membawa pesan dari Ki Patih Sura Adiwangsa, pejabat tertinggi di bawah raja. Ki Patih dikenal sebagai tokoh berwibawa, namun rakyat desa justru ketakutan mendengar namanya. Konon, banyak desa hancur karena kebijakan liciknya. Utusan itu membacakan perintah keras. Semua pemuda desa harus menyerahkan hasil bumi sebagai pajak tambahan, meski mereka baru saja berperang melawan prajurit Ki Suradipa. Rakyat mendidih. Mereka baru saja berkorban darah dan kini harus kehilangan pangan. Jakawira maju ke depan, suaranya tenang namun tegas. "Katakan pada Ki Patih, desa ini sudah memberi nyawa mereka. Jika ia masih menuntut lebih, maka itu bukan pajak melainkan perampokan." Utusan itu terkejut. "Berani sekali kau berkata demikian. Apakah kau tahu siapa yang kau hina?" Jakawira menatapnya lurus. "Aku tahu betul. Dan aku juga tahu kebusukan tak bisa disembunyikan selamanya." Rakyat bersorak mendukung Jakawira.
Utusan itu pergi dengan wajah pucat, membawa kabar perlawanan yang tak biasa. Malamnya Arya Pradana datang mendekati Jakawira. Ia berbicara dengan suara rendah. Paduka, maksudku Jakawira, Ki Patih Sura Adiwangsa bukan sekadar pejabat tamak. Ia sedang menutup-nutupi pengkhianatan besar. Ada kabar ia bersekongkol dengan kerajaan tetangga, menukar keselamatan rakyat dengan kekayaan pribadi. Jakawira terdiam lama. Api unggun kembali menyala, memantulkan cahaya di matanya yang tajam. Kalau itu benar, katanya perlahan, maka bukan hanya rakyat desa yang terancam, seluruh kerajaan bisa runtuh. Dan aku tidak bisa tinggal diam. Namun rakyat belum tahu rahasia itu. Bagi mereka, Jakawira hanyalah pemuda pemberani. Mereka belum sadar bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah sang raja sendiri yang sedang menguji pejabatnya, mencari siapa kawan dan siapa lawan. Dan dari kejauhan bayangan Ki Patih Sura Adiwangsa semakin besar. Ia mendengar kabar tentang pemuda desa yang berani menentangnya. Senyumnya dingin. Kalau begitu aku sendiri yang akan turun tangan. Mari kita lihat siapa dia sebenarnya. Hari demi hari berlalu. Nama Jakawira semakin harum di desa-desa sekitar. Banyak orang datang hanya untuk melihat sosok pemuda yang berhasil memimpin rakyat melawan prajurit lalim. Mereka menyebutnya Cahaya Desa. Namun kabar itu juga sampai ke telinga Ki Patih Sura Adiwangsa. Pejabat tertinggi di bawah raja itu mulai curiga. Ia mendengar bahwa pemuda itu punya wibawa, tutur kata, dan bahkan cincin kerajaan. Cincin itu tak mungkin palsu, gumamnya dengan mata menyipit. Hanya keluarga raja yang memilikinya. Jangan-jangan Ki Patih memutuskan untuk menguji sendiri kebenarannya. Ia datang ke desa dengan iringan prajurit lengkap, membawa tandu megah dan panji-panji kerajaan. Rakyat terkejut, sebagian gemetar saat Ki Patih turun dari tandu. Suasana langsung sunyi. Sorot matanya tajam menyapu kerumunan hingga berhenti pada sosok Jakawira. Kau yang bernama Jakawira? Tanya Ki Patih dengan suara dalam dan dingin. Aku, jawab Jakawira tenang. Ki Patih melangkah mendekat, lalu berlutut sedikit seolah ingin menguji. Ia menunduk, lalu dengan cepat menggenggam tangan Jakawira dan menarik lengan bajunya. Tampaklah cincin kerajaan yang selama ini ia sembunyikan. Rakyat terenganga. Beberapa berbisik kencang. Arya Pradana langsung menegang, hendak maju, namun Jakawira mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap tenang. Jadi benar. Ki Patih tersenyum tipis namun penuh kelicikan. Hanya raja yang boleh mengenakan cincin ini, berarti sejak awal kau menipu kami semua. Rakyat mulai gaduh. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya. Ada pula yang semakin kagum. Jakawira menatap Ki Patih dengan tenang. Aku tidak menipu. Aku menyamar demi melihat sendiri penderitaan rakyatku tanpa disaring oleh laporan penuh dusta dari pejabat seperti engkau. Wajah Ki Patih memerah, urat lehernya menegang. Berani sekali kau Paduka menuduhku di depan rakyat jelata ini. Kau pikir mereka akan tetap menghormatimu setelah tahu kau menyembunyikan jati dirimu? Kau pikir mereka akan percaya pada raja yang harus bersembunyi menjadi petani? Rakyat semakin ribut. Sebagian mulai menangis, bingung dengan kenyataan besar ini. Namun seorang tetua desa berdiri. Ia menatap Jakawira, lalu menunduk dalam-dalam. Kalau benar engkau raja kami, maka engkau telah merasakan sendiri lapar kami, pedih kami, darah kami. Itu bukan penipuan, itu pengorbanan. Sorak rakyat pecah. Mereka berlutut serentak. Daulat tuanku, daulat. Ki Patih terkejut. Ia tidak menyangka rakyat justru semakin setia setelah rahasia terbongkar. Wajahnya memucat namun cepat ia tutupi dengan amarah pura-pura. Kekep, bentaknya. Kalau begitu mulai hari ini aku akan menuntut pertanggungjawabanmu, Paduka. Kau boleh raja, tapi aku punya saksi dan bukti bahwa engkau sudah melawan hukum kerajaan dengan tindakanmu di desa ini. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat. Puluhan prajurit segera mengepung. Senjata terhunus mengkilat dalam cahaya obor. Tegangan memuncak. Raja yang baru saja terungkap penyamarannya kini berhadapan langsung dengan pejabat tinggi penuh tipu daya yang siap menjatuhkannya di depan rakyat. Keesokan harinya, kabar tentang Jakawira yang ternyata seorang raja menyebar cepat bagaikan angin. Desa-desa sekitar heboh. Sebagian rakyat berduyun-duyun ingin menyaksikan langsung. Mereka kagum sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seorang raja rela menyamar menjadi rakyat jelata? Namun di balik itu Ki Patih Sura Adiwangsa mulai menggerakkan jarum fitnahnya. Ia memanggil para prajurit dan utusan rahasia. Dengan suara pelan tapi penuh racun ia berkata, sebarkan kabar bahwa raja kita sudah bersekongkol dengan rakyat desa untuk menjatuhkan keraton. Katakan ia menghimpun kekuatan,
mempersiapkan pemberontakan. Katakan pula cincin kerajaan yang ia bawa bukanlah asli, melainkan tiruan untuk memperdaya orang-orang bodoh. Para utusan berangkat malam itu juga. Kabar palsu menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke telinga sebagian rakyat desa. Di pasar, seorang pedagang berbisik pada pembeli, katanya pemuda itu bukan raja tapi penipu besar. Cincinnya palsu, semua ini hanya akal-akalan. Seorang ibu yang mendengar langsung pucat. Ia baru saja menitipkan anaknya untuk belajar pada Jakawira. Ragu mulai menyelinap, namun di sisi lain, banyak pula rakyat yang tetap percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jakawira memimpin perang, bagaimana ia hidup sederhana bersama mereka. Desa pun terbelah dua, ada yang setia dan ada yang ragu. Malam itu di balai desa Jakawira mengumpulkan rakyat. Api obor berderet di sekeliling, wajah-wajah tegang menatapnya. Aku tahu kabar buruk menyebar, katanya. Aku tidak akan memaksa kalian percaya padaku. Tapi ingatlah, siapa yang pertama datang membela kalian ketika prajurit Serakah menyerbu? Siapa yang berdiri di samping kalian ketika darah kalian mengalir? Aku Jakawira atau Kipatih yang hanya duduk di singgasananya? Rakyat yang setia berteriak lantang, "Daulat tuanku." Namun yang ragu hanya menunduk, masih diliputi kebimbangan. Arya Pradana maju, suaranya lantang menembus malam. "Rakyat Tirto Agung, aku bersaksi dengan mataku sendiri. Cincin itu asli, bukan tiruan. Dan aku tahu siapa Jakawira sebenarnya. Ia adalah raja sejati kita. Jika kalian masih ragu, berarti kalian lebih percaya pada lidah ular seorang patih pengkhianat daripada pada darah dan daging kalian sendiri." Suasana memanas, dua kubu hampir bentrok. Di saat genting itu tiba-tiba datang utusan dari keraton. Ia membawa gulungan resmi berstempel kerajaan. Kipatih sendiri yang menulisnya. Isinya perintah penangkapan Jakawira atas tuduhan makar. Balai desa langsung geger. Suara-suara mulai terdengar. Benarkah ia pengkhianat? Tidak mungkin. Aku melihat sendiri keberaniannya, tapi ini surat kerajaan. Wajah Jakawira tetap tenang. Meski dalam hatinya ia tahu, fitnah Kipatih mulai berhasil. Balai desa malam itu berubah menjadi lautan suara. Api obor bergetar tertiup angin, seolah ikut menambah panas suasana. Surat perintah penangkapan dibacakan dengan lantang oleh utusan kerajaan. Suaranya bergetar namun tegas. Atas nama kerajaan Jakawira dituduh bersekongkol dengan rakyat jelata. Untuk menggulingkan kekuasaan sah, maka ia harus ditangkap dan diadili di ibu kota. Suara itu menggema. Beberapa rakyat langsung menjerit. Ada yang menangis, ada pula yang memaki. "Tidak mungkin," teriak seorang pemuda desa. "Kalau bukan dia, siapa yang menyelamatkan nyawa kami dari prajurit Ki Suradipa?" Namun seorang lelaki yang sudah termakan fitnah Kipatih maju ke depan. "Justru itulah. Mungkin ia menolong kita agar bisa mengumpulkan pasukan. Kalian semua sudah ditipu." Suara-suara bertabrakan. Setia dan ragu beradu mulut. Ada yang menghunus parang, ada yang meraih bambu runcing. Balai desa hampir berubah jadi medan perang, saudara. Arya Pradana berdiri di sisi Jakawira, tangannya siap digagang pedang. "Paduka beri perintah, saya akan tebas kepala kurir itu, dan kita bubarkan mereka yang ragu." Namun Jakawira mengangkat tangannya menahan. Matanya tajam tapi suaranya tenang. "Tidak, Arya. Kita tidak boleh membunuh rakyat sendiri. Mereka bingung karena fitnah. Aku harus buktikan kebenaran, bukan dengan darah tapi dengan keadilan." Rakyat yang setia berlutut berteriak, "Daulat tuanku, kami ikut padamu meski harus mati malam ini." Namun kubu yang ragu justru semakin keras. Mereka menganggap teriakan itu bukti makar. Suasana hampir meledak ketika tiba-tiba terdengar suara berat dari pintu balai desa. Kukup. Semua menoleh. Kipatih Sura Adiwangsa masuk dengan langkah angkuh, diiringi puluhan prajurit bersenjata lengkap. Wajahnya dingin, senyumnya tipis penuh kemenangan. "Akhirnya aku temukan kau, Jakawira." Atau seharusnya ku sebut, Paduka Raja, katanya dengan nada mengejek. "Penyamaranmu memang hebat, tapi sekarang semua sudah jelas. Kau sudah melawan hukum kerajaan. Kau sudah membuat rakyat ini berani melawan. Dan malam ini aku akan menuntut balas atas kehinaanmu." Prajurit segera mengepung balai desa. Rakyat yang setia pada raja membentuk barisan, bambu runcing di tangan. Wajah mereka penuh keberanian meski tahu mereka kalah jumlah. Api obor bergetar semakin keras, bayangan wajah-wajah tegang menari di dinding bambu. Udara dipenuhi teriakan bercampur isak. Ketegangan itu begitu pekat, seolah waktu berhenti, dan di tengah lingkaran maut itu Jakawira berdiri tegak. Matanya menatap Kipatih, tajam seperti mata elang. "Kalau malam ini kau ingin menjatuhkan aku dengan fitnahmu, Sura Adiwangsa,
Katanya lantang, maka malam ini juga rakyat akan tahu siapa pengkhianat sesungguhnya. Bukan aku, tapi kau. Sorak rakyat meledak. Prajurit mengangkat tombak. Kipatih menyeringai. Malam Tirto Agung akan segera diselimuti darah dan pengkhianatan. Balai desa jadi arena yang mencekam. Obor berderet di dinding bambu. Asap mengepul ke langit malam. Prajurit kerajaan mengepung rapat. Bambu runcing rakyat mengarah ke depan. Hanya sejengkal jarak yang memisahkan mereka dari pertumpahan darah. Kipatih melangkah ke tengah. Suaranya lantang. Menusuk telinga setiap orang. Dengar baik-baik rakyat Tirto Agung, pemuda yang kalian bela ini bukan pahlawan, bukan penyelamat. Ia menyamar hanya untuk menipu kalian semua. Ia ingin mengumpulkan pasukan desa, lalu memberontak, merebut tahta dan menjatuhkan kerajaan dari dalam. Rakyat yang ragu semakin resah, beberapa mulai mundur takut. Jakawira berdiri tegak, matanya menusuk Kipatih. Suaranya tenang tapi menggelegar. Jika aku ingin memberontak, aku tak perlu bersembunyi di desa ini. Aku adalah raja yang sah, pemimpin kalian semua. Aku menyamar agar bisa merasakan lapar, sakit, dan air mata yang kalian alami. Dan aku melihat dengan mataku sendiri, betapa pejabat seperti Kipatih merampas hasil bumi, menindas rakyat, dan menukar keselamatan kerajaan dengan kekayaan pribadi. Sorak rakyat yang setia pecah. Daulat tuanku, daulat. Wajah Kipatih menegang, tapi ia cepat tersenyum sinis. Kata-kata memanis Paduka, tapi siapa yang bisa membuktikan? Aku adalah tangan kanan kerajaan. Semua dokumen, semua stempel ada di tanganku. Kalau aku bilang kau pengkhianat, maka kau pengkhianat. Hukum ada di sisiku. Tetua desa maju. Tubuhnya renta tapi suaranya tegas. Hukum tanpa keadilan hanyalah topeng untuk kejahatan. Kami melihat dengan mata kami sendiri. Siapa yang menolong kami dan siapa yang menindas kami. Jika ini pengadilan, maka rakyat adalah saksi hidupnya. Rakyat berteriak serempak, benar, kami saksi. Kami melihat. Kipatih mulai gelisah. Ia tidak menyangka keberanian rakyat begitu kuat. Ia melirik prajuritnya, memberi isyarat dengan mata. Prajurit segera menegakkan tombak. Arya Pradana melangkah maju, pedangnya terhunus. Paduka, beri perintah. Satu kata darimu. Kami akan basahi tanah ini dengan darah pengkhianat. Namun Jakawira mengangkat tangannya, menahan. Wajahnya keras, suaranya lantang. Aku tidak takut perang, tapi aku ingin kebenaran ini jelas dulu. Kipatih, kau menuduhku makar, tapi aku menuduhmu lebih keji. Kau bersekongkol dengan musuh kerajaan, kau menjarah pajak, dan kau membiarkan rakyat mati kelaparan. Aku punya saksi. Aku punya bukti. Rakyat terdiam, menahan napas. Semua mata tertuju pada Kipatih yang wajahnya mendadak pucat, meski ia cepat menutupinya dengan tawa keras. Hahaha, bukti saksi? Kau kira siapa yang akan percaya? Kau hanya seorang raja yang sedang menyamar. Mereka bisa aku balikkan hatinya hanya dengan segel keraton. Dan malam ini semua akan tahu siapa yang benar-benar berkuasa di negeri ini. Ia menghunus keris panjang berukir emas. Kilauannya menyambar di bawah cahaya obor. Prajurit langsung maju, rakyat bersiap. Udara penuh dengan jeritan dan detak jantung yang kacau. Malam itu Tirto Agung berada di ambang perang saudara. Tombak prajurit kerajaan mulai maju. Bambu runcing rakyat menahan dengan gemetar. Hanya hitungan detik sebelum darah pertama jatuh. Serang! Teriak salah satu prajurit. Benturan tak terhindarkan. Bambu runcing menabrak tombak baja. Kayu patah. Suara logam beradu memekakan telinga. Jeritan menggema di balai desa. Seorang pemuda desa roboh dengan luka di bahu. Seorang prajurit jatuh tersungkur terkena hantaman batu dari tangan rakyat. Api obor bergoyang liar, menebarkan bayangan kacau di dinding bambu. Raja Jakawira menahan diri. Pedangnya belum terhunus. Ia berdiri di tengah. Matanya penuh amarah yang ditahan. Berhenti. Hentikan semua ini. Teriaknya. Namun teriakan itu tenggelam dalam hiruk-pikuk bentrokan. Arya Pradana sudah berada di garis depan. Pedangnya menebas tombak yang mengarah ke seorang ibu tua. Paduka, kita tak bisa menunggu lagi. Mereka akan membantai rakyatmu. Kipatih tertawa keras. Suaranya menembus keributan. Lihat, inilah buktinya. Kau memang pengkhianat. Rakyat melawan prajurit dan kau biarkan. Kau telah menyalakan api pemberontakan dengan tanganmu sendiri. Rakyat makin marah, bentrokan makin brutal. Namun tepat saat darah hampir membanjiri lantai bambu, sebuah suara lantang terdengar dari luar balai desa. Berhenti! Semua orang menoleh.